Jadi ilmu qiraat itu ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran. Nah, ilmu qiraat yang kita baca sehari-hari itu qiraat imamnya itu namanya Asim. Asim riwayatnya namanya Hafiz. Ada kaidah. Jadi qiraat itu aslinya ada 7. Kemudian diteliti ternyata jumlahnya ada 10. Diteliti ada 14 ternyata. Ternyata banyak qiraat itu. Nah, yang 7 itu mutawatir. Mutawatir itu di atas benar. Kemudian ditambah lagi 3 itu jadi 10. Nah, qiraat yang kita baca sehari-hari itu namanya Imam Asim, riwayatnya Hafiz. Nah, qiraat yang barusan saya baca itu namanya qiraat Imam Al-Kisai. Nah, riwayatnya itu Ad-Duri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Dalam agama Islam itu ada satu-satunya ilmu yang kita itu tidak boleh belajar sendiri, nggak boleh otodidak, harus ada gurunya, yaitu bernama ilmu qiraat, termasuk tata cara membaca kita, termasuk tajwid. Karena kalau kita belajar sendiri kita nggak tahu dan kita nggak akan ada yang ngoreksi. Seperti kita belajar melalui YouTube boleh, bagus itu, membantu, tapi harus ada gurunya. Coba kalau kita ngaji di YouTube ya, itu bagus memperbaiki. Dan YouTube kan kalau kita ngaji di YouTube kemudian kita menirukan ya, perasaan kita sudah 100% sama gitu. 100% sudah sama. Perasaan kita sudah suara kita sudah 100% seperti saya Sesudjas gitu. Tapi ketika kita ngaji, saya Sesudjas kan nggak bisa ngoreksi kita. Sakit ngoreksi kita, kenapa buatan Sesudjas? Buatan, karena YouTube. Kita ngaji sama siapa gitu, kalau YouTube, kecuali kita pakai Zoom. Zoom itu bisa, atau pakai Google Meet yang langsung itu bisa. Nah, awal munculnya qiraat itu ternyata atas permintaannya Nabi. Suatu ketika Rasulullah itu berada di sebuah sumur di Madinah. Kemudian Jibril itu datang. Ya Muhammad. Jadi satu-satunya yang manggil ya Muhammad itu Jibril. Karena Jibril itu gurunya Nabi Muhammad apa muridnya? Halo? Kata si dereng sarapan ini. Jibril gurunya Nabi Muhammad apa muridnya? Gurunya. Jadi karena gurunya boleh manggil ya Muhammad, innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka ala harfin wahidin. Hei Muhammad, ada yang baca tukri. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk membacakan Al-Quran ini, ngajari umat kamu itu dengan satu huruf, ala harfin wahidin. Kemudian Rasulullah bersabda, as'alullah ma'afata wa maghfiratahu fa inna ummati la tatiqu bidzalika. Jadi saya mohon ampunan kepada Allah dan mohon maghfirah, mohon maaf, mohon ampunan lah, seperti itu. Sesungguhnya umatku itu tidak bisa membaca dengan satu bacaan. Nah, kemudian Jibril naik lagi. Dalam hadis ini ada beberapa ikhtilaf. Ada cuman langsung setelah itu turun 7 itu begini ya, sab'atu akhruf. Tapi dalam hadis yang lainnya itu beberapa kali. Setelah itu Jibril datang lagi. Innallaha ya'muruka an tuqri'a ala ummatika harfain. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu ya Muhammad ngajari umat kamu itu dengan 2 bacaan. Tadi berapa? Satu bacaan. Sekarang 2. Rasulullah masih begini. Padahal Rasulullah itu kalau disuruh Allah itu pasti sami'na wa ta'na. Tapi hari itu Rasulullah apa? Nawar nggih. Leres Rasulullah nawar. Coba saya ingin tanya, nabi siapa yang
sering nawar. Yang menyuruh Nabi Muhammad ketika nawar dalam Isra Mi'raj itu Nabi siapa? Nabi Musa. Nabi Musa itu keker, besar. Saya tuh ingat kalau ada orang tinju itu ya Nabi Musa. Sekali tonjok itu langsung mati. Itu Nabi Musa. Jadi petinju-petinju sekarang kalau dibandingkan dengan Nabi Musa itu nggak ada apa-apanya itu. Nah, saya kembali lagi, Rasulullah itu dikasih 2 huruf. Itu Rasulullah masih begini, saya mohon ampunan, as'alullahal ma'afata wal maghfirah. Jadi matan hadisnya ada sedikit perbedaan antara beberapa hadis, nggak apa-apa, tapi intinya sama. Saya mohon ampunan dan mohon maaf, sampaikan permohonan maaf saya kepada Allah. Umatku masih belum bisa dengan 2 huruf itu. Naik lagi Jibril. Kemudian datang lagi, Allah memberi kamu keringanan 3 huruf. Masih ngomong, umatku belum bisa. Tapi dalam riwayat langsung Allah ngasih 7 huruf. Jadi sab'atu akhruf. Jadi Allah memberikan keringanan kepada umatnya Muhammad untuk membaca dengan 7 huruf. Nah, 7 huruf itu apa? 7 huruf itu ada ikhtilaf Bapak Ibu. 7 huruf itu ada yang mengatakan 1 itu lahjah Arab. Lahjah Arab itu ada 7 suku besar. Ibaratnya orang Indonesia itu ada 7, ibaratnya ada 7 suku besar. Jadi suku Arab itu lahjah itu ada yang membaca itu imala, semuanya itu ada. Wadduhi, ismi, itu ada memang. Jadi tidak dibuat-buat. Ngaji saya itu tidak dibuat-buat karena memang ada. Ada orang Arab kalau alif maksuro itu dibaca itu me, isme, duhi, samsi, kayak gitu. Ada juga suku Arab yang hamzah itu tidak dibaca mati. Ma'wa itu mawa. Ardi itu walal ardi itu lalar, kayak gitu ada juga. Ada yang nggak dibaca hamzah, memang nggak baca. Dan Nabi itu ketika ada datang suku mana gitu, Nabi itu tahu lahjanya dan bisa persis seperti lahjah mereka. Ibaratnya begini, kalau contohnya ini kan termasuk Solo nggih. Nabi itu kedatangan contohnya orang Sunda. Itu Rasulullah itu bisa dengan logat Sunda persis seolah-olah orang Sunda. Itu Rasulullah. Ada orang Jawa Surabaya lah. Saya ini dari Bangladesh aslinya saya Pak. Bangsa Lamongan desa Pak, Bangladesh. Atau orang yang menyebutnya tuh LA, bukan Los Angeles, tapi Lamongan asli. Jadi Lamongan ambles sih kalau bahasanya, karena jalannya saking rusaknya itu. Lamongan ambles. Nah, ibaratnya contohnya orang Surabaya yang ngomongnya belakraan gitu. Itu Rasulullah seandainya datang ke Solo, itu Rasulullah itu bisa persis lahjanya. Itu kecerdasan Nabi. Nah, zaman dahulu Al-Quran itu turun, Al-Quran dulu tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada apa-apa. Dan Al-Quran ini tulisannya seperti itu, bacaannya itu berbeda. Rasulullah memberi izin. Jadi Rasulullah itu cara pandangnya itu luas sekali. Maka umatnya boleh membaca sesuai dengan lahjah mereka. Ada yang mengatakan itu sab'atu akhruf itu adalah lahjah 7 suku besar Arab waktu itu. Ada yang mengatakan sab'atu akhruf itu adalah 7 kemudahan yang diberikan oleh Allah. 7 kemudahan ini salah satunya adalah lahjah. Tapi 7 kemudahan ini bentuknya 7. Ada yang 7 kemudahan ini ada huruf yang ditambah dan dikurangi. Contohnya dalam ayat yang lainnya, bima kanu yakdzibun, bima kanu yukadzibun. Ada tasydidnya. Alladzi jama'a malau wa'addada. Dalam riwayat yang lainnya, alladzi jama'a malau wa'addada. Jama'a. Kemudian jamaah. Jadi ilmu qiraah ini, dengan adanya ilmu qiraah ini, itu mempermudah penafsir Al-Quran.
Orang Yahudi itu kenapa disebut dengan pembohong, tukang bohong? Padahal itu yakdzibun itu bohong saja. Karena dalam qiraah yang lainnya itu yukadzibun itu pokoknya tukang bohong, tukang ngibul itu pokoknya. Jadi kalau ada orang tukang ngibul, tukang bohong itu masih ada bau-bau Yahudinya itu. Sama dengan alladzi jama'a. Dalam qiraah kita ini jama'a apa jamaah? Alladzi jama'a malau wa'addada, itu pertama. Atau yang kedua, alladzi jama'a malau wa'addada. Pertama apa yang kedua? Halo? Kedua, betul. Jadi qiraah kita yang kedua. Itu ahli nafsir mengatakan itu sifatnya penduduk neraka, calon penduduk neraka itu jamaah. Itu orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, nggak peduli harta halal maupun harta haram. Kurang berapa menit ini, Pak? Oh, kurang jelas nih. Saya kira udah datang tuh udah tinggal berapa menit kayak gini. Oh, mic-nya kurang dekat. Jadi saya ulangi lagi. Ilmu qiraah ini sudah kedengaran? Belum? Atau mic-nya perlu ditambah lagi? Oh, cukup ya. Alhamdulillah. Jadi ilmu qiraah itu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, tata cara mengaji Al-Quran sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kemudian ada beberapa bacaan. Itu ya jamaah, katanya jamaah dari yang lainnya itu gabung di sini juga ketiga. Masya Allah, luar biasa. Nah, kembali ke tadi, Rasulullah itu punya wawasan yang sangat luar biasa. Ternyata dalam hadis yang saya baca tadi ada terusannya. Allah itu ternyata sudah mentakdirkan Al-Quran itu dibaca dengan 7 huruf. Jadi saya tanya, kira-kira, jadi kan tadi kan atas permintaan Rasulullah kan, ternyata dalam ujungnya tadi saya lupa membaca, Jibril tadi ternyata memang Al-Quran itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk dibaca dengan 7 huruf. 7 huruf itu bukan 7 bacaan ya. 7 huruf nanti bisa 7 lahjah tadi, buhi, syamsi, ismi, atau agak namanya dipermudah tasil, dhuhi, wasyamsi wadhuhiha, wadhuhi, ada wadhuhi, ada wadhuhi, agak ada yang duha, ada yang siratal, ada yang pakai sin, siratal, ada yang pakai ada antara sod sama ziratal, ada yang pakai langsung ziratal, itu ada juga. Tapi nggak boleh kita campur-campur. Nah, itu lahjah. Ada yang penambah sab'atu ahruf itu mengartikan sebagai 7 kemudahan itu dari Allah, dan memang sudah takdirnya kita dikasih kemudahan. Mungkin kita mikirnya gitu, lah kenapa Allah kok nggak nyuruh malaikat langsung 7 gitu aja kan ya? Itu logikanya sama dengan begini. Sholat itu awalnya disuruh itu berapa rakaat, Bapak Ibu? Berapa? 60, 70? Berapa? 50, alhamdulillah. Ini berarti sudah luar biasa nih. Ini berarti para ustadz semuanya sudah paham ini. Jadi 50 rakaat. Kenapa kok Allah nggak nyuruh langsung 5 rakaat? Biar kita ini sadar bahwa sholat 5 rakaat kita itu statusnya itu sama dengan berapa rakaat? 50. Kenapa Allah nggak langsung ngasih 7 rakaat? Maaf, 7 huruf tadi. Biar kita menyadari bahwa itu keringanan dari Allah. Saya tuh selalu kampanye, Bapak, tapi bukan kampanye mencalonkan diri jadi bupati atau gubernur, enggak. Saya tuh selalu kampanye. Kampanye saya ketika mengajarkan ilmu qiraat itu begini. Allah dan Rasulnya itu
menyuruh Nabi tuqri'a ummataka, menyuruh Nabi membacakan, mengajarkan umatnya itu dengan 7 bacaan huruf. 7 memperbolehkan umatnya. Artinya umat Nabi Muhammad ini sudah didesain ada perbedaan di antara umatnya Nabi Muhammad. Nggak bisa ujuk-ujukan semuanya harus pakai, kemudian pakai satu madhab. Selain madhab ini semuanya sesat, nggak bisa. Nggak bisa kemudian harus pakai qiraah hafaz. Selain qiraah hafaz maka sholatnya batal, nggak bisa. Ya kalau di Indonesia qiraah kita Bapak Ibu, ya, coba panjenengan ke Maroko, panjenengan ke Mesir, itu qiraahnya sudah beda. Ke Turki beda. Saya ke Turki pas datang sholat subuh diimami anak muda, bacanya walam yakul lahu kufuan ahad, bukan kufuan ahad. Kawan saya tanya, itu bacanya kok salah, kufuan kok kufuan gitu kan. Nah, saya luruskan memang ada bacaan mereka beda dengan kita. Jadi tapi seluruh besar, secara garis besar bacaan umat muslim di dunia itu seperti kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi begini, Rasulullah itu wawasannya luar biasa. Agama Islam itu didesain memang ada perbedaan. Nah, selama perbedaan itu khilaf furu'iyah itu enggak apa-apa. Jangan kita memaksakan selain madhab ini semuanya itu salah, enggak bisa. Imam Al-Ghazali mengatakan ala ayyi dalil taqulu annal haq li Syafi'i wa la li ghairihi. Ala ayyi dalilin annal haq lil Maliki wa la li ghairihi. Ala ayyi dalilin taqulu annal haq li Hanabila wa la li ghairi. Wa la li ghairi. Tanya semuanya. Kamu mengatakan, dalil kamu mengatakan yang benar itu hanya Imam Syafi'i, selain Imam Syafi'i sesat. Dasarnya apa kamu mengatakan begitu? Kamu mengatakan yang benar hanya Imam Hambali, selain Imam Hambali semuanya sesat. Atas dasar apa kamu mengatakan kebenaran hanya milik Imam Hambali? Atas dasar apa kebenaran hanya milik Imam Syafi'i? Atas dasar apa kebenaran hanya milik Imam Maliki, tidak dimiliki oleh imam yang lainnya? Jadi ada yang memang kita didesain oleh Rasulullah mengajarkan seperti itu. Sab'atu ahruf ini kalau diajarkan banyak sekali. Tadi lahja ada 7, tapi 7 ini perbedaan i'rab. Ada yang wamro'atuhu hammalatul hatab, ada hammalatal hatab, dia pada i'rabnya ujungnya. Ada yang penambahan huruf dan pengurangan. Sari'u ila maghfirah, wasari'u ada penambahan dan pengurangan. Kemudian tadi imalah juga ada termasuk di situ. Jadi ada yang dari sisi nahwu, ada yang dari sisi sorof, ada yang awal diakhirkan, akhir diawalkan. Waqatilu waqutilu, ada yang waqutilu waqatilu. Jadi ada perbedaan diawalkan dan diakhirkan. Dan ini tidak boleh belajar sendiri, tidak boleh dikarang dan tidak boleh dicampur. Contohnya saya jadi imam subuh, rakaat pertama baca ini, kedua baca ini, bingung umatnya. Guru saya itu setiap hari Ahad, setiap hari Jumat, guru saya itu biasanya membacakan Al-Quran dengan qiraah yang berbeda. Saya biasanya kalau jadi imam hari Jumat itu saya praktekkan biasanya. Kalau hari jadi imam itu saya membaca qiraah yang berbeda-beda. Jadi baca Al-Quran walaupun juz 30 itu kayak menghafalkan lagi, karena bunyinya berbeda. Wasyamsi wadduhiha wal qamari idza taliha wan nahiri idza jalliha. Itu Duri, imamnya Duri, dan maaf riwayatnya Duri, imamnya Kisai. Dulu oleh Ibnu Mujahid itu ada 7 bacaan. Ditanya kenapa kok cuma 7? Dasarnya begini,
Utsman bin Affan, pada zaman Utsman bin Affan itu wilayah kekuasaan kan sudah sampai India, sudah sampai Uni Soviet, wilayah Rusia bekas Uni Soviet, sudah sampai Afrika, dan mereka kan bukan orang Arab. Nah, ketika membaca Al-Quran itu ada yang baca dengan logat mereka, dengan gaya mereka, dan berbeda. Mereka kemudian tanya sama Utsman, ini kok kalau dilanjutkan ini bahaya. Contohnya ibaratnya sampai ke Solo baca Al-Qurannya dengan gaya Solo, Lamongan dengan gaya Lamongan, nanti Sunda dengan gaya Sunda. Ini kalau dilanjutkan bahaya ini, karena dulu tidak ada titik, tidak ada harokat. Maka kemudian Utsman mengambil Al-Quran dari rumahnya Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, yang dulu pernah ditulis zaman Abu Bakar, ditulis, disalin, kemudian dibagikan menjadi dibagikan di 7 tempat, 6 sebenarnya, 7 satunya di Madinah, kemudian yang 6 itu di beberapa tempat, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 6, kurang lebih seperti itu, ada ikhtilaf. Nah, dibagikan 6 itu ada yang dikirim ke Damaskus 1. Dulu belum ada fotokopi Bapak Ibu. Jadi orang itu Al-Quran kalau mau itu ada orang yang membuka jasa menulis. Oh, saya kira waktunya sudah habis. Ini airnya 1, ini 1 jam. Kalau 3 berarti berapa? Berarti 3 jam. Berarti kira-kira jam 8 Pak. Jadi saya sampai mana tadi Pak? Oh, 7 Al-Quran zaman Utsman itu dikirimkan ke 7 tempat. Nah, dari 7 tempat inilah nanti orang Syam membaca dengan lahjah Syam. Lahjah Syam ini termasuk lahjah yang agak sulit karena dia tidak membaca alif, alal ardu alal. Kemudian Basrah sendiri, kemudian nanti Kufah sendiri, di beberapa tempat Ansor itu beberapa tempat. Nah, kemudian zaman Ibnu Mujahid beda ya, Ibnu Mujahid sama Imam Mujahid. Imam Mujahid gurunya At-Tabari, Ibnu Mujahid itu generasi yang berbeda. Sama Ibnu Mujahid dikumpulkan 7. Kenapa? Karena kalau nggak dikumpulkan nanti repot. Diambil yang dari Syam, diambil yang bernama Imam Ibnu Amir, 1 orang diambil Ibnu Amir. Nah, Ibnu Amir ini punya murid banyak sekali. Maka dari beliau nanti diambil dua riwayat. Diambillah yang dari Kufah yang namanya Imam Al-Kisai, yang Abu Imala, bacanya itu semuanya itu. Sabbihisma rabbikal a'li wal akhiratu khairul laka minal uli, semuanya Abu Imala. Itu diambil beliau. Kemudian muridnya banyak, dibatasi saja 2 murid terbaiknya saja. Jadi Al-Haris itu sama Ad-Duri, 7 bacaan. Kemudian beberapa tahun kemudian setelah diteliti, jadi ada 7 bacaan, masing-masing 7 bacaan itu imam namanya, Imam Al-Kisai, Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Asim. Asim punya 2 murid. Murid pertama namanya Syu'bah, murid kedua namanya siapa? Hafiz. Ada kaidah, kalau ada perbedaan pendapat, maka pendapat qiraah yang pertama itu lebih unggul daripada yang kedua. Dan tata cara kalau ngaji Al-Quran itu, seandainya saya langsung belajar 2, membacanya harus murid yang pertama, harus rawi yang pertama, nggak boleh dibalik, harus rawi yang pertama, Syu'bah, karena ini lebih kuat daripada Hafiz. Hafiz yang kita baca itu nomor 2, bukan nomor pertama. Lebih kuat itu Syu'bah, dia bukan nomor pertama. Tapi kenapa kok yang paling banyak di dunia? 1, karena dia paling muda. Yang kedua, Hafiz ini punya murid yang sangat cerdas. Namanya siapa? Imam Abu Hanifah.
Imam Abu Hanifah punya murid cerdas, Sahibani, Abi Yusuf sama Muhammad Syaibani. Di situ muncul Imam Syafi'i, di situ muncul Imam Ahmad bin Hanbal, di situ muncul Bukhari, Nasai, Tirmidzi. Oh, sangatnya orang-orang hebat, orang-orang keren itu. Makanya ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, qiraah apa yang kamu baca? Pertama rata-rata kayak gini, rata-rata qiraah yang senang, yang biasa saya baca adalah hafaz, karena gurunya hafaz. Jadi punya murid cerdas itu luar biasa, menguntungkan, pahalanya mengalir terus. Nah, setelah beberapa generasi diteliti, ternyata begini, qiraah itu jumlahnya tidak hanya 7. Kenapa? Contohnya di Madinah. Di Madinah itu cuma diambil Nafi', Imam Nafi' punya murid 2, namanya Qalun sama Waras. Waras ini kalau bahasa kita ini bule, Ar-Rumi. Jadi Waras ini seperti bule kalau bahasa kita. Dia bule, orang Romawi. Orang Romawi itu bahasa kita Eropa, disebut Waras karena memang orang-orang kulitnya putih, bule dia. Jangan dikira ulama zaman dahulu itu semuanya Arab, enggak. Imam qiraah itu rata-rata bukan orang Arab, bahkan ada orang bulenya juga itu. Nah, saya kembali ke tadi. Kalau Ibnu Mujahid itu diambil 7 kota, 7 imam. Madinah diambil 1 orang, Mekah diambil 1 orang. Ibnu Katsir Al-Makki, bukan tafsir Ibnu Katsir, beda lagi. Tafsir Ibnu Katsir itu yang mengarang Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kalau ahli qiraah itu namanya qiraahnya Makkah, itu namanya Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Diambil 7, masing-masing 7 itu punya 2 murid. Berarti kira-kira jumlahnya berapa qiraahnya? 14. Karena masing-masing imam itu punya 2, berarti 14 jenis bacaan. Diteliti ulang lagi, ternyata qiraahnya Madinah itu enggak cuma 1, imamnya itu banyak. Ada diteliti namanya Abu Ja'far bin Qaq'. Panjenengan kalau belajar sahabat, tarikh sahabat itu akan mendengar namanya Qaq' dengan cerita yang lucu itu ada. Nah, setelah diteliti ternyata ada lagi, nggak cuma 7. Diteliti lagi muncul. Loh, kok bisa? Ternyata begini. Abu Ja'far itu senior di atas Nafi' dalam riwayat, di atasnya lah. Dalam riwayat tidak dicantumkan karena sudah termasuk dari bacaan Nafi', nggak dicantumkan. Tapi setelah diteliti, enggak, ini qiraahnya berbeda. Qiraahnya berbeda, nggak bisa, maka harus dibuat, memang harus dibedakan, nggak jadi 1. Maka kemudian muncul qiraah asyara. Penambahannya ada 3, ada Abu Ja'far, dan mereka ini punya cerita yang sangat unik masing-masing. Saya kasih cerita Al-Kisai. Al-Kisai ini panjenengan semerap belajar Al-Quran, belajar membaca. Kalau kita tuh belajar sekolah umur berapa? Ada yang tahu? Al-Kisai yang saya baca tadi loh qiraahnya, yang Imala, semuanya tadi, umur 40 tahun. Dia angon itu bahasa Spanyol, Pak. Angon wedus. Angon itu apa? Mengembala. Temrik sami nggih, angon sami nggih. Sami nggih. Oh nggih. Jadi mengembala ternaknya, waktu itu mengembala ternak. Nah, dilala di situ ada anak kecil yang nggak mau sekolah, mungkin semacam kayak SD lah. Anak kecil nggak mau sekolah, sama ibunya gini, dibujuk nggak mau sekolah. Ibunya ngomong kayak gini, "Nak, kamu kalau nggak sekolah, kamu tuh jadi bodoh." Kayak kisah itu loh. Itu karena dia nggak sekolah, nak, maka kamu jadi bodoh. Nah, kamu mau jadi bodoh kayak kisah itu, kayak mengembala. Dulu mengembala itu pekerjaan beda dengan sekarang. Ya pekerjaannya cuma itu saja. Itu orang yang nggak punya kerjaan, yang nggak berpendidikan, itu saja dulu. Kalau berbeda dengan sekarang sudah modern. Imam Syafi'i mendengar itu dia kepikiran terus ya.
aku kok jadi contoh orang bodoh. Lah coba kalau perkataan ibu ini sampai seluruh dunia, kalau kamu nggak sekolah nanti kamu bodoh seperti Al-Kisai. Kalau kamu nggak sekolah kamu bodoh seperti Al-Kisai. Nah kalau ini seluruh dunia tahu bahwa orang bodoh itu Kisai itu gimana? Pulang ke rumah tuh nggak, kalau bahasa kita tuh nggak makan nggak minum dia, kepikiran dia, nggak bisa tidur, kepikiran terus. Aku kok jadi contoh orang bodoh. Orang bodoh itu berarti Kisai, mikir dia. Akhirnya apa? Ternaknya, kambingnya itu dijual, langsung berangkat sekolah. Umur berapa Bapak Ibu? Umur 40. Mulai belajar umur 40, dari umur 40. Bukan orang Arab, 40 dia. Umur 40 baru belajar Al-Quran. Nanti dia menjadi pakar nahwu. Nanti dia ketika sholat itu dia jadi imam masjid terbesar di dunia waktu itu, imam masjid terindah di dunia waktu itu, jadi imam raja terbesar dalam sejarah umat Islam, salah satu raja terbesar. Jadi dia jadi imam resmi kerajaan Abbasiyah, imam resmi khalifah. Jadi khalifah, salah satu khalifah terbesar di dunia. Siapa? Salah satu khalifah terbesar Bani Abbasiyah. Orangnya tinggi, gagah, besar, hafal Al-Quran. Siapa? Harun Al-Rasyid. Harun Al-Rasyid itu tinggi besar. Cuman saya tuh kalau ngelihat kartun-kartun itu digambarkan Harun Al-Rasyid kok kecil gitu. Itu tinggi, besar, gagah, ulama hafal Al-Quran. Nah, imam resminya itu siapa? Al-Kisai. Yang dulu belajar Al-Quran umur berapa kira-kira? 40 tahun. Jadi pakar nahwu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi umur 40 tahun baru berangkat ngaji Al-Quran. Coba seandainya Imam Al-Kisai waktu itu dulu nggak mau belajar, nggak jadi itu, kita nggak akan mendengar bacaan tersebut. Ya, saya kembali kepada ilmu qiraat. Rasulullah itu memberikan keleluasaan umatnya membaca Al-Quran. Kemudian ketika zaman Utsman Al-Quran diterbitkan Al-Quran, maka kemudian diperinci baca Al-Qurannya sesuai dengan tulisan ini. Kemudian dikirimlah. Jadi pinternya Utsman bin Affan itu begini, ketika Al-Quran itu dicetak pada zaman beliau tidak mengirim Al-Quran saja, ngirim ulama yang mengajarkan Al-Quran. Ini ajarkan Al-Quran ini ajarkan ini Al-Quran ini. Nah, maka nanti ada 7 bacaan yang berbeda-beda tadi. Dan ilmu qiraat ini bukan ilmu yang tinggi, enggak, ilmu biasa saja. Ini bukan ilmu tinggi. Zaman dahulu itu orang datang ke Imam Nawawi, ya Imam, saya ingin belajar hadis. Ditanya, kamu sudah hafal Al-Quran? 30 juz belum? Udah, kamu belajar Al-Quran. Dan belajar Al-Quran termasuk ilmu qiraatnya juga. Dulu nggak bisa mempelajari ilmu hadis, fisika, geografi, sejarah, fikih, nggak boleh kalau belum belajar Al-Quran. Kalau Al-Quran belum selesai 30 juz, kalau belum selesai ilmu qiraat belum boleh. Zaman dahulu. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman ada pergeseran. Jadi itu ilmu yang dasar. Nah, kalau qiraah yang kita baca sehari-hari itu qiraahnya dari Imam Asim, riwayat Hafiz. Jadi saya ngajarkan kepada beberapa santri untuk agar dia mengenal. Saya pernah ngajarkan seperti ini, itu bapak-bapaknya nggak seberapa tertarik, ya karena mereka memang wajar sih. Tapi ketika anaknya datang liburan, itu Ustadz, saya ingin ngambil sanad Ustadz, bisa nggak? Ya bisa. Kamu liburannya berapa? 10 hari? Ya 10 hari ngambil sanad, ya nggak akan bisa sampai. Jadi ini pembelajaran dari Rasulullah SAW
Al-Quran ini cara membacanya itu berbeda-beda. Maka nanti ada beberapa makna yang memang berbeda-beda. Kalau seandainya Allah menurunkan Al-Quran cuma satu saja bacaan waktu itu suku yang biasa ngomong imala itu kasihan itu. Atau suku yang biasa nggak pernah ngomong hamzah takulu, itu ada yang baca takulu, itu selama ribuan tahun, itu kasihan juga. Artinya apa? Al-Quran ini membawa kemaslahatan, Islam ini membawa kemaslahatan dan kemudahan. Yang kedua, bahwa memang Allah mendesain Islam, agama Islam ini ada ikhtilaf di antara para ulama tentang memahaminya, itu boleh. Maka selama ikhtilaf itu kecil, itu kita nggak boleh mengatakan kemudian yang benar hanya qiraah hafiz, selain qiraah hafiz maka itu sesat, nggak boleh, nggak ada. Yang benar hanya qiraah qalun, contohnya orang-orang dari Afrika Utara, Maghribi, qalun, selain qiraah qalun sesat, nggak bisa. Nabi mengajarkan demikian. Atau yang benar hanya Asy'ari, selain Asy'ari sesat, nggak bisa. Itu yang benar hanya Tohawi, selain Tohawi sesat, mazhab akidah yang saya maksud tadi, nggak bisa gitu. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani, saya itu ada rahasia dari kenapa Masjidil Aqsa itu bisa dikuasai. Ada rahasia yang jarang diungkap, yaitu atas arahan nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani, itu menyuruh khalifah pada zaman tersebut Zanki, kemudian selanjutnya Zanki, Nuruddin Zanki, diteruskan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang disarankan? Nasihatnya apa? Nasihatnya adalah mempersatukan umat. Kalau tidak ada Nuruddin Zanki, Salahuddin nggak bisa itu. Ya semuanya memang karena Allah ya, pasti. Maksudnya ada sebab dan musabab. Kalau tidak ada Salahuddin Zanki yang mempersatukan umat, kemudian mengelola umat dengan amanah, itu nggak akan bisa Salahuddin Al-Ayyubi nyerang membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi ada persatuan di situ. Jadi ittihadul ummah, yang namanya persatuan ummah itu akan membawa kepada izzatul ummah, kemuliaan. Jadi Allah mendesain agama ini memang ada ikhtilaf, maka kita harus luwes, harus menghargai. Selama itu masalah furu', zaman sahabat sendiri itu Aisyah itu berbeda pendapat. Aisyah berbeda pendapat dengan ayahnya Abu Bakar. Apakah Isra Mi'rajnya Nabi itu cuman ruhnya saja atau jasad dan ruhnya? Itu permasalahan akidah. Dan itu berkaitan walaupun masalah akidah itu tidak sampai pada zona sesat atau tidak. Jadi ada permasalahan yang khilafiyah yang kecil, memang kita harus memahami, harus memaklumi. Nah, kita di sini coba kalau kita pergi ke tempat yang lain, itu sholatnya sudah agak berbeda. Yang pernah haji atau umroh, itu sholatnya sudah berbeda. Yang maki itu Allahu Akbar, enggak kayak seperti ini. Yang maliki lurus saja. Ada yang duduknya berbeda. Ada yang maliki sholatnya, wudunya itu seperti ini. Kalau wudu itu dibasuh gini. Maliki kakinya dibasuh. Karena huslun menurut mereka itu, huslun panjenengan kalau nyuci kalau pakai tangan kan begini ya, betul? Kan ibu-ibu kalau nyuci kan nggak mungkin cuma disiram aja, mungkin nggak nyuci. Nyuci kan kalau nyuci baju, kalau sekarang udah pakai mesin gitu. Nyuci baju kan, yo mesin juga kan muter-muter kan. Jadi mencuci ketika wudhu itu mazhab Maliki itu harus ada ini ya, harus ada semacam kayak pijat, bukan pijat lah. Nah kalau kita kan cukup dibasuh saja. Artinya ada ikhtilaf di antara para ulama. Nah repotnya itu kadang-kadang orang Indonesia haji umroh, lihat mereka kemudian ikut mereka juga. Kadang-kadang ada cerita orang karena selesai haji di Mekah itu, orang haji itu wudunya tuh ada tempat duduknya.
Kan ada tempat duduknya sebagian kan ya. Kemudian wudunya sambil nyuci. Dia katanya madzhabnya Syafi'i tapi wudunya ikut madzhab Maliki karena ikut haji. Ini nyampur. Tapi kalau saya ngeliat kayak gitu ya nggak apa-apa lah, itu sah gitu kan. Jadi dia juga umatnya Nabi Muhammad. Ini waktunya sudah habis. Ini belum ada yang saya minum, Pak. Masih ada 3 jam berarti. Ini sepertinya sudah 40 menit nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dikumpulkan hari ini Masya Allah luar biasa. Jadi ada sebuah hadis, umatku jadi umat Nabi Muhammad itu, ini bukan cuma ada di hadis, ada dalam Talmud. Talmud itu kitab suci Yahudi. Yang ditakuti orang Yahudi itu, umat orang Yahudi itu akan dikalahkan oleh Nabi Muhammad. Dia itu tahu tandanya apa, ketika jumlah jamaah sholat subuh itu sama dengan jumlah jamaah sholat Jumat, sholat 5 waktu. Nah itu ketika sama pasti mereka salah. Ini beberapa tempat itu sudah mulai, itu luar biasa. Artinya orang itu sudah sadar beragama. Mau setinggi apapun pangkatnya, betapa tingginya gelarnya, kalau dia nggak sholat ya masuk neraka. Yang kedua, dari kita belajar qiraat tadi, memang agama ini didesain ada perbedaan. Kita nggak boleh mengklaim kebenaran tunggal. Yang benar hanya kelompok saya, nggak bisa. Selain kelompok saya sesat, nggak bisa. Yang benar hanya mazhab saya, yang benar hanya mazhab organisasi saya, yang benar hanya manhaj saya, selain saya sesat, nggak bisa. Satu-satunya kebenaran tunggal, cuman satu, itu hanya Islam. Yang benar hanya agama Islam. Wajib itu. Selain agama Islam, inna dina indallahil Islam. Yang benar hanya agama Islam. Itu wajib itu. Selain agama Islam, Allah tidak mengakui. Dan yang diterima itu hanya agama Islam. Itu wajib. Kita harus bisa membedakan perbedaan furu' dan usul. Usul itu pokok agama. Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan jagat raya ini, semuanya nanti kembali kepada Allah pada hari kiamat. Nabi Muhammad, Nabi kita, Al-Quran, kitab suci kita, itu yang usul. Nanti ada dunia, nanti ada neraka dan surga, nanti ada yaumul hisab, itu usul. Pokok itu, nggak boleh ada perbedaan pendapat. Sholat 5 waktu itu usul. Selama usul yang itu sama, maka kita tuh sunni saudara. Kita ahlu sunnah. Tapi kalau perbedaan kecil itu ada, kunut itu perbedaan kecil. Nggak perlu sholat baca bismillah, ada yang baca langsung alhamdulillah, itu perbedaan kecil. Saya kalau jadi imam, qiraatnya Abu Ja'far, saya nggak baca bismillah, Abu Ja'far Allah Akbar langsung alhamdulillah, nggak ada bismillah, saya ngikuti imam. Itu ikhtilaf sejak zaman dahulu. Panjenengan waos tafsir Ibnu Jarir atau Bari, itu sejak zaman sahabat ada perbedaan pendapat gitu. Kayaknya suaranya piring sudah gemerincing kayaknya. Kalau saya lanjutkan nanti isyarat bunyinya makin keras kayaknya nanti kan ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ampunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Apakah diizinkan untuk dibaca Ustaz? Boleh. Terima kasih. Pertanyaan ini dari pemangku TPA di masjid kami. Pertanyaannya, ketika kita qiraah, bolehkah mencampur atau riwayat? Maksudnya, ketika membaca dalam mad wajib dibaca 5 harokat, ketika membaca mad jaiz kadang dibaca 2 harokat, terkadang dibaca 4 atau 5 harokat. Ketika membaca mad wajib hanya dibaca 2 harokat, apakah itu merubah makna dari yang kita baca? Syukran Ustaz. Terima kasih. Ini yang bertanya ini paham tajwid, berarti pinter ini berarti yang bertanya. Jadi qiraah kita asim, qiraah ini nanti tajwidnya nanti berbeda-beda. Jadi tajwid yang kita pelajari itu tajwidnya qiraah hafiz, qiraah asim tajwid kita. Nanti tajwid qiraah yang lainnya itu berbeda lagi. Nanti berbeda. Ada ghin sama kha, itu qiraah yang lainnya bukan qiraah kita. Itu termasuk huruf ikhfa. Kalau kita kan huruf khalqi kan ya.
Nah, saya baca yang ini. Nah, mat wajib hukumnya berapa ketukan, berapa harokat? Mat wajib ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Kurang lebih 5, 6, kurang lebih 6 harokat. Kalau 6 harokat berarti 2 alif. Harokat itu ketukan. Tek tek tek. Ja 6 harokat, ja 6 harokat. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, kurang lebih sama. Wajib hukumnya itu ketika ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, wajib hukumnya dibaca 5 atau 6 harokat, atau 2 alif setengah atau 3 alif. 5 harokat wajib hukumnya. Kalau mad jaiz boleh dibaca 2, boleh dibaca 2 harokat, 3 harokat, atau 5 harokat boleh. 2 harokat, mohon maaf, 2 harokat, 4 harokat atau 5 harokat boleh. Tapi kalau mat jaiz ya, kalau membacanya dari ayat pertama sampai ayat terakhir 2 harokat, ya 2 harokat semuanya. Kalau membacanya dari ayat yang pertama sampai terakhir 4 harokat, ya 4 harokat semuanya. Kalau membacanya dari awal sampai akhir 5 harokat, 5 harokat semuanya. Nggak boleh campur-campur. Nggak boleh ini baca 5 jaiz ya, 5 kemudian 2 kemudian 4, nggak boleh gitu. Jadi boleh. Kalau saya dulu itu pernah setor beberapa ke kiai saya kan, ada satu kiai saya mat jaiz harus dibaca 5, nggak dibaca dia adil, yang paling adil banyak emang. Nah, kalau kita dalam kaidah kita mat jaiz boleh dibaca 4, boleh dibaca 2, 4 atau 5. Yang penting istiqomah. Kalau 4 semuanya, kalau 2 semuanya. Kalau mat wajib memang 5 harokat dari awal sampai akhir, nggak boleh yang lainnya. Itu. Nggak ada lagi? Sampun? Oke, monggo. Ada pertanyaan dari dalam? Monggo, Pak. Saya terserah ilmu yang Ustaz berikan ini baru pertama kali ya. Oke. Karena tidak pernah belajar secara ilmu. Pertanyaan saya tadi, apakah tadi kan disampaikan ada 7 atau kita menggunakan 7 bagian misalnya. Nah, itu apakah ada polanya atau kita harus mendengar dari seseorang yang paham? Contoh tadi Ustaz salah satu baca yang surat kedua itu berakhir dengan i gitu ya. Tapi waktu kenapa tidak dibaca dengan itu jadi pertanyaan ini, apakah ada polanya atau kita harus mendengar dari seseorang yang memang harus paham itu dulu? Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang ada kaidahnya, Pak. Jadi seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas, ini riwayat dari Susi. Dari Imam Duri, dari Abu Amru. Kemudian dari riwayatnya Duri. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ada kaidah annas itu kaidahnya ketika kasro contohnya itu dibaca. Nah, yang kisai ini dibaca miring imala itu ketika alif maksuro, atau ketika tak marbuto dibaca berhenti dengan huruf kaidahnya fajasat zainabu lidauti syamsin, fajimsa itu kumpulannya itu ketika tak marbuto, atau huruf aghar. Ada beberapa kaidahnya. Saya itu ngajar di UMS Qiraah ini, murid mahasiswa saya itu saya wajibkan minimal 30 juz 30 itu bisa membaca dengan qiraah ini dan hafal kaidahnya. Satu salah kaidahnya itu saya suruh mundur, Pak. Itu ada yang ujian sama saya sampai 11 kali baru selesai. Tapi ini mudah. Guru saya mengatakan nggak boleh kita ngomong sulit, mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana lid dzikri fahal mim mudzakir, mudah sekali. Jadi kalau zaman dahulu itu kaidahnya itu, Pak, ada dalam kaidahnya itu dalam matan Syatibi ada 1700 bait. Kalau dalam matan dari Durrah itu mungkin sekitar 300-an atau 400-an bait.
itu jumlahnya mungkin sekitar 2000-an baris matan. Dan itu kalau kita ngelihat, kita kan harus menghafalkan dulu matannya. Kalau ngelihat itu kayaknya sulit, mudah. Mungkin kelihatan kita agak sulit ya, mudah karena mungkin kita belum tahu lah. Ya sama mungkin kalau kayak otak-otak mesin mobil itu kan sulit kayaknya bagi yang belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, sudah ahlinya, sudah pernah belajar, insya Allah mudah. Jadi memang harus pertama ada kaidahnya, yang kedua memang harus mendengarkan dari gurunya dulu. Nggak bisa kemudian belajar sendiri. Saya itu S1, S2, S3 jurusan ilmu Al-Quran dan belajar teorinya Pak dari S1, S2, S3. Al-Quran, jurusan Al-Quran dari awal sampai akhir saya. Tapi saya belum pernah membaca. Saya tahu teorinya tahu, tapi saya belum pernah mendengar. Dari langsung belum dapat sanad. Dan saya berani jadi imam itu ketika saya sudah dapat sanad, saya sudah setor ke guru saya. Setor, kemudian diperbaiki, kemudian diberitahu kaidahnya langsung. Jadi memang harus membaca di hadapan guru. Saya saat ini masih setor juga, masih belajar juga. Karena belajar itu tidak ada hentinya. Imam Kisah itu sampai umur 40. Dari umur 40 belajar Al-Quran. Ngaten nggih? Matur suwun. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah usin tadi bapak-bapak SKS dalam Masya Allah. selesai. Kalau ibu-ibu yang di luar sedikit-sedikit insya Allah lupa ya Mas ya. Itu juga insya Allah tidak. Terus selanjutnya adalah mengembalikan kepada pembawa acara. Ini saya tutup. Berarti saya tutup dulu nggih. Ini nggih. Tadi sebenarnya sudah nutup karena ada pertanyaan. Saya tutup lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Acara selanjutnya adalah sarapan pagi dengan menu nasi ayam bumbu sate. Sebelum sarapan pagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak hilaf dalam tutur kata.